Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video saya kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dava Ahmad Syakif dengan NIM 400403255600072. Saya berasal dari program studi teknologi rekayasa otomasi dari Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan dari dasar pemrograman dari program C++ sendiri yang akan kita gunakan dalam algoritma dan pemrograman seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke materinya. Nah, dalam isi materi ini kali ini saya akan menjelaskan dari robotika dasar, lintas bahasa, yang ketiga itu ada konsep dari C++-nya sendiri, yang keempat itu ada langkah lanjutan dari programnya, yang kelima itu ada konfigurasi dari Visual Course-nya, yang terakhir itu ada project program. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskannya. Nah, kita masuk ke dalam materi pertama kali ini. Yang pertama ini ada robotika dasar. Apa sih itu robotika dasar? Robotika dasar adalah itu sesuai dengan Arduino yang berfokus pada kemampuan sistem untuk membaca sensor. Nah, dalam robotika ini juga mengolah informasi lalu yang akan dikendalikan oleh aktuator seperti motor. Nah, pada tahap pertama dalam robotika dasar ini, Arduino menerima data dari berbagai sensor, baik digital yang hanya memberikan nilai 0 ataupun 1, dan juga sensor analog yang menghasilkan rentang nilai tertentu seperti pada LDR atau potentiometer. Nah, di robotika dasar ini kita akan mencakup seperti data sensor ini yang akan diproses melalui logika yang ditulis dalam program. Nah, sehingga Arduino yang kita program ini dapat menentukan tindakan yang harus dilakukan, dan setelah itu keputusan yang dibuat dalam Arduino itu akan diterapkan untuk mengontrol motor baik itu DC melalui driver motor servo maupun itu motor stepper yang dengan driver khusus untuk menghasilkan gerakan seperti itu. Seperti itu penjelasan dari robotika dasar. Selanjutnya, nah, yang kedua ini ada sistem baca dari Arduino yang tadi sendiri. Yang pertama itu ada sensor digital yang cara sistem baca itu seperti memberikan nilai 0 atau 1 saja. Yang kedua itu ada sensor analog yang memberikan nilai 0 sampai 1, 2, dan 3 dalam 10 bit itu. Seperti itu sistem bacanya. Lanjut. Nah, yang ketiga ini lanjut tadi demonya, demo hasil dari program Arduino, yaitu seperti pertama ada demo pembacaan sensor, yang kedua itu ada demo kontrol motor, yang ketiga itu ada demo robot sederhana. Itu yang lanjut. Nah, yang depan ini, nah setelah robotika dasar kita akan membahas dan lintas bahasa sendiri. Nah, apa sih itu lintas bahasa? Lintas bahasa dalam pemrograman itu yaitu seperti logika dasar yang merujuk pada konsep bahwa prinsip logika pemrograman bersifat universal. Meskipun bahasa pemrograman sendiri ini sintaks, tiap bahasa itu memiliki bahasa yang berbeda. Artinya dalam pemrograman sendiri itu struktur berpikir kita itu seperti input yang berproses pada outputnya, dan akan bercabang seperti pencabangan di if else, perulangan loop, dan penggunaan variabel yang berlaku sama pada hampir semua bahasa pemrograman yang kita gunakan, termasuk yang akan materi kali ini yaitu C++, Python, JavaScript, ataupun Arduino. Nah, perbedaannya itu hanya terdapat pada yang diletakkan pada cara penulisan sintaks dari programnya sendiri. Namun pada logika yang akan kita gunakan itu akan berpola yang digunakan tetap identik atau sama. Seperti itu penjelasan dari lintas bahasa. Selanjutnya kita, nah dalam lintas bahasa sendiri itu memiliki kejeroman yang akan kita pahami juga, yaitu yang pertama dari sintaks C++ sendiri. Nah, dalam sintaks C++ sendiri ini kita akan belajar tentang seperti contoh, yaitu sintaksnya dapat berupa penggunaan variabel untuk menyimpan data seperti in nilai sama dengan 15 yang akan dicabangkan untuk pengambilan keputusan untuk if. Jadi jika nilai itu kurang dari 10 itu akan memberikan nilai besar. Nah, atau perulangan untuk menjalankan perintah berulang kali untuk for, untuk in jika kurang dari 5 itu akan menghasilkan nilai yang kecil untuk is plus gitu, yang akan di-codekan di code kurang lebih dari itu. Selanjutnya, nah kedua ini ada sintaks JavaScript. Nah, JavaScript sendiri ini dalam pembukaan itu seperti bahasa yang kita
untuk menampilkan output menggunakan konsol seperti log untuk yaitu yang akan berfungsi untuk mendeklarasikan variabel dengan label, cost dan atau var. Nah, serta dalam JavaScript ini serta membuat percabangan menggunakan struktur if else untuk pengambilan keputusan dalam JavaScript. Nah, di sintaks JavaScript ini juga mendukung perulangan seperti for dan while yang akan digunakan untuk menjalankan perintah yang berulangan atau seperti for dan while itu digunakan untuk perulangan dalam pemrograman seperti itu. Nah, selain itu juga fungsi dari sintaks JavaScript ini dapat dibuat dengan sintaks function nama fungsi untuk memecah program menjadi bagian yang lebih kecil, sehingga yang kita akan programkan itu menjadi bagian-bagian tertentu yang akan dibuat dalam program dalam folder tersebut. Nah, sementara itu dalam sintaks ini juga array dan objek yang digunakan itu untuk menyimpan data yang sudah terstruktur dalam folder tersebut seperti itu. Nah, yang ketiga ini ada sintaks PHP. PHP sendiri ini memiliki sintaks yang mirip dengan program C dan JavaScript, namun perbedaan itu dalam sintaks PHP sendiri ini khusus dirancang untuk pengolahan data di sisi server. Dalam sintaks sendiri ini PHP sendiri ini program selalu dibuka dengan tag kurang tanya seperti PHP dan dapat berisi variabel yang diawali tanda seperti ini. Nah, contohnya itu seperti sim nama sama dengan dava. Nah, itu untuk mengambil keputusan digunakan untuk struktur if else. Nah, dalam sintaks PHP ini cukup sedikit berbeda yang dalam perulangan. Nah, sedangkan dalam perulangan sendiri itu dapat dilakukan dengan for, while, ataupun force, yang itu sering digunakan dalam pemrograman yang dipakai untuk membaca data dalam array seperti itu. Nah, selanjutnya, kita akan membacakan yang ketiga, yaitu konsep C++ nya sendiri. Nah, C++ sendiri ini berfokus pada pemahaman struktur, program dasar, tipe data, dan bagaimana memanfaatkan kontrol alur untuk membangun logika yang efisien. Nah, dalam C++ ini hal utama yang perlu kita pahami maupun kuasai sendiri yaitu seperti penggunaan variabel yang tepat dan tipe data yang efisien yang terstruktur. Nah, dalam konsepnya sendiri, C++ itu akan mengendalikan alur program melalui if else dan perulangan seperti for atau while, serta program C++ ini dapat memisahkan tugas ke dalam fungsi agar kode lebih rapi dan mudah dipahami seperti itu. Selanjutnya, yang selanjutnya itu ada cara penulisannya. Nah, cara penulisan ini C++ juga menekankan bahwa pengolahan memori itu sangat penting, sehingga dalam memahami pointer, referensi, serta alokasi memori dinamis itu menggunakan kata baru dan hapus atau new dan delete. Nah, selain itu juga konsep-konsepnya itu seperti object oriented programming seperti kelas objek, rekapitulasi, dan pewarisan menjadi fondasi yang sangat penting dalam cara penulisan sendiri. Karena untuk membangun program yang lebih besar dan kompleks itu butuh dengan kita memahami dan menguasai hal-hal yang dalam konteks tersebut seperti elemen-elemen inti yang dalam cara penulisan dari C++ sendiri. Dan dengan begitu kita proses belajar C++ ini akan menjadi lebih terarah dan efektif seperti itu. Soalnya ini ada kelanjutan dari OOP. OOP ini berfokus pada pemanfaatan konsep tingkat tinggi seperti pewarisan, polimorfisme, dan abstraksi untuk membangun sistem yang lebih fleksibel dan terstruktur. Nah, OOP sendiri ini juga yang akan lanjutkan untuk C++ itu untuk pemanfaatan yang fokusan untuk membangun yang lebih sistem yang fleksibel. Nah, pada tahap ini juga programmer belajar membuat kelas induk dan kelas turunan untuk mengurangi duplikase code. Selain itu juga OOPST ini akan menggunakan fungsi yang virtual agar objek itu berbeda, dapat merespon perintah yang sama dengan cara yang sesuai. Jadi OOPST ini tuh memiliki fungsi agar tersendiri yang untuk difokuskan untuk objek yang pada fokus pada OOP pemerintah sendiri tersebut. Nah, selanjutnya ada STL. STL ini seperti Standard Template Library adalah
kumpulan pustaka standar di C++ itu yang akan menyediakan struktur data dan algoritma siap pakai. Sehingga STL sendiri ini dalam C++ itu tidak perlu membangun semuanya dari nol, karena dari CTL sendiri ini mencakup 3 komponen utama yang sangat penting seperti itu. Yang pertama itu ada container seperti vektor, list, map, dan set untuk menyimpan dari program tersebut. Nah, yang kedua itu ada untuk penyimpanan dari data tersebut, kita akan menggunakan data algoritma seperti sort, find, dan max elemen yang mempermudah untuk pengolahan data. Nah, yang ketiga ini ada pengolahan data yang akan kita urutkan untuk serta iterator yang berfungsi sebagai penghubung antara kontainer dan algoritma seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada sebenarnya ada template. Nah, template sendiri itu dalam C++ itu adalah seperti fitur yang memungkinkan kita untuk membuat fungsi atau kelas yang dapat bekerja dengan berbagai tipe data. Nah, dalam template sendiri itu kita akan memahamkan kita dalam merujuk fungsinya, yaitu untuk kita dapat lebih mudah dalam bekerja melalui tipe data tanpa harus menulis ulang kodenya. Dengan template sendiri kita akan mendefinisikan dalam pikiran itu, dalam template itu dapat digunakan untuk tipe yang integer atau float, string maupun tipe buatan sendiri, sehingga dapat memudahkan programmer untuk bekerja dalam programnya seperti itu. Selanjutnya itu ada integrasi IoT. Apa sih itu integrasi IoT? Integrasi IoT sendiri atau Internet of Things ini adalah proses menghubungkan perangkat fisik seperti sensor, aktuator, dan microcontroller ke jaringan internet. Nah, dalam IoT sendiri ini tuh kita memiliki proses yang akan kita gunakan dalam project yang kita buat, sehingga melalui perangkat-perangkat yang dibutuhkan, sehingga perangkat dapat mengirim, menerima, maupun bertukar data secara otomatis. Jadi integrasi IoT ini mempermudah jalannya project yang akan kita buat untuk seperti apa program yang akan kita jalankan seperti itu. Selanjutnya, yang terakhirnya ada project. Dalam project ini ada struktur folder atau file dalam sebuah project yang dibuat untuk menyimpan folder utama yang berisi seperti subfolder seperti RC untuk menyimpan kode program, access atau resource. Nah, untuk gambar sendiri dan media itu untuk kita akan mencarikan config untuk pengaturan sistem serta docs untuk dokumentasi. Selain itu juga terdapat file penting seperti readme sebagai panduan awal, file konfigurasi lingkungan, dan file dependensi sesuai bahasa programming yang digunakan. Nah, pada step awal itu programmer biasanya membuat struktur folder inti terlebih dahulu, sehingga kita dapat menginisiasi repository misalnya seperti Git, lalu menentukan file utama untuk diprogramkan dan dijalankan seperti itu. Nah, setelah ini kita akan masuk ke software yang akan kita jelaskan sedikit demi sedikit untuk projectnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke Tinkercad. Nah, dalam Tinkercad ini saya sudah membuat komponen kecil yang kita jelaskan. Nah, dalam Arduino sendiri dan di sini saya akan buat seperti sebuah rangkaian yang jika kita tekan push buttonnya itu akan menyalakan lampunya seperti itu. Nah, di sini kita seperti code-nya. Nah, di sini juga Nah, di sini kita sebenarnya kita membuat rangkaian yang simpel dari Arduino yang memerlukan seperti bahan-bahannya seperti Arduino breadboard, satu push button, dua resistor, dan satu LED. Dan kita akan melakukan dengan C++ sendiri. Nah, di sini yang pertama itu kita akan memasukkan program dari C codes, dan yang kedua itu kita menyambung ke void stubnya. Nah, lanjut kita akan pin mode untuk
Yang penyaluran arus ini kita akan salurkan ke mulai pin ke Arduino itu nomor berapa. Nah, yang pertama ini ada pin mode nomor 4. Nah di sini yang pertama itu, nah ini akan nyambung ke nomor 4 untuk pin mode nomor 4 untuk outputnya. Nah yang kedua ini ada inputnya ini nomor 6 yang akan disambungkan ke sini. Nah selanjutnya itu ada void loopnya. Untuk loop sini kita akan jika nomor 6 ini membaca untuk yang pertama, maka buat yang kedua nomor 4 ini akan lebih besar arusnya, dan jika tidak itu akan lebih kecil, nyalanya lebih redup. Jadi jika 6 ini akan nyambung ke nomor ke 1, itu nyala lampu itu akan terang. Nah jika tidak terkena sampai ke 4 itu nyala lampu itu akan redup seperti itu. Nah seperti itu. Nah di sini itu ini juga itu akan disambungkan. Nah dari push button itu disambungkan ke plus, misalnya ini ke nomor 4 dan 6. Nah ini yang kaki satunya itu disambungkan ke minus, ini yang dari latch ini juga ke minus. Nah jika sudah ini kita dari sumber ini akan disambungkan yang min ini ke ground, dan yang ke plus ini ke 5 volt atau tegangannya seperti itu. Nah seperti itu simpelnya rangkaian penjelasan di Tinkercad mulai Arduino sendiri. Nah selanjutnya kita akan masuk ke software berikutnya, itu yang simple, yaitu ada saya memakai Blockly. Nah dalam Blockly sendiri itu mirip ya dengan Scratch, tapi kita akan bacakan Blockly. Nah apa sih itu Blockly? Blockly dalam program sendiri ini adalah pengkodean yang canggih demi blok seperti itu. Nah dalam Blockly ini seperti editor pemrograman visual dari Google yang menggunakan blok tarik lalu lepas. Nah jika dalam Blockly ini kita akan menjalankan program yang akan kita sudah setorkan, lalu ditarik lagi lalu dilepas. Mesin inilah yang akan mendukung program pendidikan coding paling populer di seluruh dunia seperti itu. Nah kita akan bawah. Nah contohnya seperti ini, kita akan mencoba Blockly. Library Blockly ini seperti menambahkan editor yang dapat disuguhkan ke aplikasi untuk menyajikan konsep coding sebagai blok yang saling terkait. Ini hampir mirip dengan Scratch ya. Tapi alat ini juga menghasilkan kode bersih dalam bahasa yang Anda inginkan dan memungkinkan blok custom untuk yang disungkan dengan aplikasi Anda. Nah seperti itu penjelasannya dalam Blockly sendiri. Blok sini ini di contoh programnya. Nah sini bloknya adalah dasar untuk beberapa produk coding berbasis blok terbesar seperti Scratch dan Codeology yang melayani puluhan juta untuk setahun-tahunnya. Nah di sini juga ada contoh programnya. Nah kita mengerjakan dalam JavaScript. Nah sini ada contoh kodenya. Nah seperti for con 1 untuk well, untuk nomor 3, dan untuk artinya itu untuk menanyakan hello world con 1. Nah kita akan coba run. Nah di sini sudah menjawabkan hello world. Ini dalam JavaScript. Nah selanjutnya itu kita akan coba dalam sesi lain. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada Python, PHP, Lua, dan Dart ya bahasanya. Kita akan coba ke Python ya. Nah di Python sini ada sama memiliki program dan memiliki run yang sama, yaitu hello world. Nah yang pertama sendiri itu ada con atau non yang akan sama dengan con sama well, con sama kurang dari 3, terus menanyakan hello world, dan untuk con 81 seperti itu dalam Python. Nah selanjutnya sendiri ini ada di PHP. Nah di sini ada con 1, well, kurang sama dengan 3, terus print hello world yang sama dari tadi, dan codes dari con plus 1-nya
Selanjutnya itu ada Lua. Sini ada dua, lebih mirip juga, ada kodenya. Soalnya ada Dart. Nah di Dart ini agak mirip juga. Jadi dalam C++ sendiri kita dapat program yang lebih memudahkan kita dalam belajar, dalam pemrogramannya, dalam penulisan code-nya, seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke VS Code untuk mencoba menginstal dari C++ sendiri. Nah, kita sudah masuk ke VS Code-nya. Nah, teman-teman bisa kunjungi di Google untuk VS Code-nya dengan ketik C++ for VS Code in VS Code sendiri. Nah, jika sudah masuk, teman-teman bisa mendownload terlebih dahulu di sini. Ketik sini untuk mendownload software aplikasinya. Kemudian saya sudah mendownload, jadi kita akan masuk tata cara untuk penginstalan C++-nya sendiri. Nah, dalam C++ ini seperti support untuk VS Code-nya untuk Microsoft to enable course. Platform untuk C++ ini untuk Windows itu sangat mendukung maupun untuk iOS. Untuk membuat CPP-nya itu di file itu kita harus menambahkan sebuah footer untuk sintaksnya seperti highlight, itu untuk memudahkan programnya yang akan kita buat. Nah, sini hello world nih, hello world CPP. Nah, ini ada catanya. Yang pertama itu ada, kita akan membuka setelah mendownload, kita bisa buka VS Code-nya di sini. Nanti kita buka. Nah, setelah itu untuk STView cons-nya itu ada XT bar untuk keyboard shortcut-nya. Untuk Charter Shift X itu yang ketiga. Untuk lanjutnya itu ada untuk mencari C++. Nah, dan install seperti itu. Nah, setelah sudah menginstal itu kita bisa mencari untuk compilernya untuk kita akan membuatnya seperti itu. Nah, setelah kita udah masuk, kita akan coba. Oh, itu untuk menaruhkan untuk kompilernya seperti itu. Nah, sebenarnya kita akan masuk ke VS Code dulu untuk menginstal C++ nya. Nah, di sini. Nah, di sini kita sudah masuk ke VS Code-nya. Nah, kita bisa langsung masuk ke ini. Nah, nih di extension-nya, di tokonya kita bisa ketik C++ sini. Nah, bisa langsung ini. Nah, di sini saya sudah menginstal. Teman-teman bisa lihat di sini untuk install untuk softwarenya. Dan setelah mudah install, kita bisa tunggu. Nah, setelah itu kita juga bisa menginstal untuk koderannya. Nah, ini sebesar berapa ini? 2 MB, yang ini 140 MB. Nah, itu sebesarnya. Nah, setelah teman-teman sudah menginstal itu dapat kita bisa mengecek lagi di web tadi. Nah, kita bisa menambahkan seperti komen. Nah, jadi untuk versinya belum terinstall di external command-nya seperti itu. Nah, setelah sudah keinstall dari C++ dan run code-nya itu, teman bisa kembali ke webnya untuk menjalani ini. Nah, kita bisa langsung ke install untuk compilernya. Yang pertama itu kita bisa kunjungin ke nih, bisa melalui MinGW tutorial maupun MSVC. Nah, kita bisa klik tombol ini untuk menginstal compilernya. Nah, yang kedua itu setelah selesai menginstal itu bisa untuk memulai untuk masuk ke itunya. Nah, selanjutnya itu teman-teman bisa masuk. Nah, saya sudah menginstal. Kita akan tempel ini, enter. Nah, sini copy. Nah,
Kita masuk. Nah, teman-teman juga jika sudah itu bisa akan keluar setelah menginstal, bisa masuk dan nanti akan keluar seperti ini. Nah, setelah itu selesai akan masuk ke yang akan lebih akan kita mudah dalam program C++ sendiri. Terus mana ya? Ini kan? Nah, jadi seperti itu penjelasan dari setiap software yang kita gunakan, itu memiliki perbedaan masing-masing dalam program C++ sendiri. Nah, maka dari itu kita masuk ke kesimpulannya. Nah, semua kesimpulannya dari materi kali ini, C++ ini memberikan pengalaman belajar dan menggambarkan alur belajar dalam pemrograman dan pengembangan sistem mulai dari konsep dasar hingga penerapan lanjutan, sehingga dari mulai dari logika kita untuk belajar itu memiliki pemahaman yang baik. Dan dalam C++ ini memiliki sintaks dasar di berbagai bahasa seperti C++, JavaScript, dan PHP, sehingga pengenalan konsep ini seperti UP, STL, dan template itu semuanya akan membantu kita dan membangun pemahaman pemrograman yang lebih kuat dan terstruktur. Ditambah juga itu dengan materi-materi yang kita pahami dari awal itu seperti integrasi IoT serta pengaturan struktur project yang rapi sejak awal. Nah, dalam belajar ini juga menunjukkan pentingnya kita dalam keteraturan pemahaman logika dan pemanfaatan fitur bahasa untuk membuat sistem yang fleksibel dan efisien yang siap dikembangkan dalam materi yang kita pahami seperti itu. Nah, seperti itu video kali ini yang menjelaskan tentang dasar pemrograman dari C++ ini. Terima kasih atas video yang kita sudah jelaskan. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.